hari ini. Seperti biasa ya, kita absen dulu. Siapa yang masuk hari ini? Asa. Natasha Aprilia. Kenapa? Sakit. Sakit. Oke, semoga cepat sembuh ya. Ya. Oke. Siapa kemarin udah belajar? Nggak ada ya? Oke. Teman-teman semuanya, usahakan ya sebelum kita tidur atau sesudah kita menyiapkan pelajaran untuk esok hari, untuk pelajaran esok hari, usahakan kita sedikit saja, hanya sedikit saja itu udah bagus. Untuk apa? Untuk menambah pengetahuan kalian, agar kalian besok pada memasuki pelajaran bahasa Inggris, kalian bisa memahami apa yang disampaikan oleh Miss. Oke? Jadi lain kali kalian harus sedikit saja, hanya baca materinya apa besok, itu udah bagus ya. Oke. Siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Oke, nggak ada ya. Jadi minggu lalu kita bahas materi job application. Apa sih job application itu? Lamaran pekerjaan. Oke. Masih ingat ya? Masih ingat ya? Bagaimana cara menulis job application? Untuk apa sih job application itu? Untuk melamar Pekerjaan. Oke. Jadi di dalam job application sendiri ada apa saja? Ada tanggal, ada alamat CV yang akan kita ajukan, ada nama pemilik perusahaan, ada isi, lalu ada riwayat hidup, dan juga ada signature atau tanda tangan. Oke. Miss mau bacakan sesuatu untuk kalian. Cara membuat omelet. Komposisi ada telur, ada bawang, ada bawang merah, bawang putih, dan juga ada gula dan juga garam. Cara pembuatannya, pertama kita kupas onion dan garlicnya. Kedua, crack the egg and put it into di wadah ya. Kira-kira yang Miss baca tadi materi apa? Kira-kira ada yang tahu? Nggak ada ya? Oke, nggak ada yang tahu. Jadi tadi yang Miss baca tadi, kita membahas materi pada hari ini, yaitu prosedur teks. Oke. Apa sih prosedur teks itu? Ada yang tahu nggak? Apa prosedur teks? Oke. Nggak ada yang tahu ya? Nggak ada yang belajar sih kemarin malam ya? Jadi belajar ya. Kalau malam. Jadi prosedur teks itu adalah salah satu teks yang isinya berkaitan dengan cara untuk dapat membuat, melakukan atau mengoperasikan sesuatu secara berurutan dalam langkah-langkah yang teratur dan juga dimulai dari awal hingga akhir gitu. Itu tadi apa namanya? Prosedur atau teks prosedur. Oke, jadi teks prosedur itu memiliki tujuan, ciri-ciri. Kira-kira ada yang tahu nggak tujuan dari prosedur teks itu apa? Nggak tahu ya? Oke, tujuan dari prosedur teks itu adalah untuk
Oke. Atau kata lain untuk memperoleh hasil akhir. Apa tadi tujuan dari prosedur teks? Untuk memperoleh hasil akhir. Oke. Oke. Sekarang ciri-ciri dari prosedur teks. Ada yang tahu nggak kira-kira ciri-ciri dari prosedur teks itu apa? Oke. Nggak ada yang tahu ya. Kalian ini udah kelas 3 anak. Jadi habis ini kalian masuk ke perguruan tinggi. Jadi kalian harus lebih mandiri. Kalian cari materi sendiri. Kalian cari apa-apa sendiri. Tidak mengandalkan guru lagi. Jadi kalian itu kalau nanti di perguruan tinggi itu apa-apa sendiri. Tidak bisa bergantung pada siapapun. Oke? Understand? Yes. Oke, kita lanjutkan ya. Ciri-ciri dari teks prosedur. Yang pertama ada menggunakan kalimat imperatif, yaitu kalimat perintah. Contohnya cut, don't mix and other. Oke. Yang kedua ada menggunakan action verb atau kata kerja aktif. Kayak apa sih kata kerja aktif tuh? Ada yang tahu? Oh, nggak ada. Jadi kata kerja aktif itu seperti contohnya seperti turn, put, join, mix dan juga lainnya. Oke. Yang selanjutnya ada menggunakan konektif, kata sambung. Oke, apa kata sambung atau kata penghubung? Untuk apa kata penghubung? Untuk dapat mengurutkan kegiatan. Oke, contohnya seperti then, lalu apa lagi? Why? Oke, dan seterusnya. Lalu selanjutnya adverbial, menggunakan kata keterangan. Kata keterangan untuk apa sih? Untuk dapat menyatakan waktu, tempat, serta cara yang akurat. Oke. Contohnya kayak apa? Oh ya, waktu, jam. Contohnya kalau kita sedang memasak ya, kita memasak ayam. Supaya ayam itu empuk, kita tunggu 2 jam kemudian. Seperti itu adalah kata keterangan. Dan juga tenses yang digunakan pada prosedur teks biasanya pakai tenses apa? Simple present. Oke, pinter. Yang terakhir menggunakan penomoran ya. Kayak kita akan melakukan, biasanya penomoran ini ada di langkah-langkah. Contohnya pertama kita akan memasukkan bla 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 bla. Kedua atau secondly kita akan bla 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 gitu ya. Oke, sampai di sini any question? Not yet. Oke, berarti udah paham semua ya. Kalau nanti disuruh sama Miss membuat bisa ya berarti ya. Oke. Silakan Adit dibaca. Silakan dibaca. Nggak bawa LKS? Nggak bawa. Ini. Pakai ini. Ini silakan ambil. Yang ini ya. Halaman 72 yang bawah. Dibaca ya. Oke. Good job Adit. Jadi ini tadi langkah-langkah
Jadi di lembar kerja ini, di lembar kerja yang dibagikan tadi ya, akan ada sudah Miss tempel di situ. Apa ini namanya? Bungkus ya, bungkus sesuatu di situ. Ada yang dapat bungkus mie instan? Oke, ada yang macam-macam ya tadi. Oke, di sini kan ada di belakangnya, silakan dibalik. Dibalik ini ya bungkusnya. Di sini kan ada ingredients dan juga direction. Oke. Ingredients itu adalah komposisi. Oh, belum dijelaskan ya tadi. Apa saja yang generic structure procedure text. Oke, maaf ya sebentar. Oh, jadi sambil duduk ya. Jadi generic structure of procedure text yaitu yang pertama ada goals, yaitu tujuan. Tujuan itu biasanya judul ya. Contohnya how to make atau bisa pokoknya yang bagaimana cara. How to ya. How to make, how to use, how to start your cell phone, seperti itu. Jadi judul itu adalah tujuan dari generic structure. Yang kedua adalah ingredients atau material. Ingredient itu apa sih? Komposisi. Oke, komposisi. Tahu ya berarti alat atau bahan yang dibutuhkan. Contohnya komposisi ingredient membuat sop buah. Kira-kira apa aja yang dibutuhkan? Buah ya. Terus lalu susu, lalu es batu. Kira-kira kita butuh mangkuk nggak buat tempat sop buah? Butuh ya. Oke. Itu tadi adalah material. Yang ketiga, generic structure of procedure text. Yang ketiga yaitu ada step atau langkah-langkah. Seperti tadi ya, langkah-langkahnya pertama, first, we do bla 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 bla. Yang kedua, masukkan susu ke dalam mangkuknya tadi, dan next, bla 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 bla, gitu ya, paham ya? Oke. Sebelum kita mengerjakan tugas yang ibu berikan tadi, silakan berdiri ya. Seperti biasanya kita lakukan pemanasan dulu sebelum mengerjakan sesuatu, oke? Oke. Seperti kemarin ya. Dengarkan instruksi Miss. If I say touch your nose, must touch your nose. Kalian udah tahu kan mana hidung kalian, mana telinga kalian, di mana mata kalian, di mana mulut kalian. Jadi ini kalian udah kelas 3 ya. Jadi kalau kalian salah nunjuk, kalian banget sih. Oke, kita mulai ya. Oke, pertama angkat kedua tangan kalian. Shake. Oke. Sambil Miss Farida mikir dulu ya. Oke. Touch your nose. Oke. Touch your ear. Oke, masih ada yang salah ya. Ini itu apa? Ear itu telinga. Oke, ada telinganya ada yang pindah ke mata ya. Oke, siap. Lagi. Touch your eye. Oke, betul semua. Udah pinter ya kalian bahasa Inggrisnya. Touch your two ear. Oke, telinganya ada yang pindah ke mulut ya sekarang. Kalian nggak punya. Oke, udah semangat ya. Semangatnya udah membara banget ya. Oke, silakan kalian simak lagi tadi worksheet yang ibu berikan tadi. Oke.
Oke, sudah selesai. Oke. Silakan. Ada yang berani maju ke depan untuk membaca? Raise your hand, please. Oke, silakan. Oke, tepuk tangan untuk teman kita. Tepuk tangan. Oke. Jadi teman-teman, nilai kalian ini nanti kan dikumpulkan. Ini nanti bisa menambah nilai harian kalian untuk menunjang nilai-nilai ujian yang memang benar-benar kurang ya. Kan biasanya ada yang kurang dari rata-rata. Jadi kalian nanti bisa memakai nilai harian untuk bisa menunjang nilai rata-rata kalian. Oke? Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan tentang prosedur teks. Ada nggak? Berarti sudah paham semua ya? Oke. Jadi pertemuan yang akan datang kita akan membahas teks apa? Teks deskriptif. Oke. Nah, apa itu teks deskriptif? Ada yang tahu nggak? Nggak ada ya? Oke, silakan dipelajari dulu di rumah masing-masing ya. Oke. Nanti di next meeting kita akan membahas contoh teks deskriptif. Kalian kan nanti belajar nih di rumah teks deskriptifnya. Kira-kira nanti kalau di kelas kalian sedikit banyaknya pasti sudah paham apa itu teks deskriptif ya. Jadi kita nanti tinggal belajar contoh, kita tinggal membuat contoh teks deskriptif. Oke. Tetap semangat ya belajarnya. Karena apa? Karena kalian di sini sudah kelas akhir. Silakan ditutup dulu bukunya. Di sini kalian udah kelas akhir. Jadi kalian setelah ini akan menghadapi ujian-ujian akhir. Jadi kalian nggak ada semester 2. Semester 2 kalian akan dilakukan untuk ujian-ujian akhir kalian. Jadi karena waktu belajar kita singkat dan juga hanya sedikit, usahakan ya. Usahakan kalian benar-benar benar-benar semangat di kelas 3 ini. Karena kalian kan sebentar lagi akan ujian akhir. Maka dari itu gunakanlah kesempatan yang minim dan juga sedikit ini untuk tetap belajar. Oke, dan jangan bermalas-malasan. Oke, kuncinya itu. Jangan bermalas-malasan. Oke, kalau kalian malas, mau jadi apa? Generasi muda Indonesia selanjutnya. Oke? Sebelum kita akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini, how's life? Fantastis, bombastis, uye. Belum semuanya ikut ya, ayo. How's life? Fantastis, bombastis, uye. Oke, jangan lupa ya materi minggu depan. Next meeting kita akan membahas deskriptif teks. Oke. Sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. I think enough. Thank you for your nice attention.